Departemen Ilmu Kesehatan Gigi Masyarakat Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Muhammadiyah Semarang mempersembahkan Manajemen Logistik Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas manajemen logistik pada fasilitas kesehatan. Logistik adalah salah satu subsistem pelayanan kesehatan yang akan memengaruhi kelancaran pelayanan kesehatan, bahkan keberlangsungan dari organisasi pelayanan kesehatan. Logistik adalah salah satu subsistem di fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki tugas untuk menyediakan barang dan bahan dalam jumlah, kualitas, dan pada waktu yang tepat sesuai kebutuhan dengan harga yang efisien untuk kegiatan operasional pelayanan kesehatan. Jadi, manajemen logistik adalah suatu ilmu pengetahuan, seni, proses mengenai perencanaan dan penentuan kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, dan pemeliharaan, serta penghapusan bahan, obat, atau material lainnya. Mengapa manajemen logistik dibutuhkan? 1. Material, obat sangat dibutuhkan oleh unit operasional untuk mendukung kegiatan operasional yang dapat diwujudkan melalui kegiatan logistik. 2. Logistik memberikan multiplier efek bagi efisiensi dan efektivitas dalam rangka pencapaian tujuan organisasi pelayanan kesehatan. 3 tujuan manajemen logistik. 1. Tujuan operasional, yaitu tersedianya barang serta bahan material dalam jumlah yang tepat dan mutu yang memadai. 2. Tujuan keuangan, terlaksananya kegiatan operasional dengan biaya seminimal mungkin. 3. Tujuan pengamanan, persediaan material, bahan, obat tidak terganggu oleh kerusakan, pemborosan, penggunaan tanpa hak, pencurian, dan penyusutan yang tidak wajar lainnya. Fungsi manajemen logistik. Fungsi ini terdiri dari fungsi perencanaan, fungsi penganggaran, fungsi pengadaan, fungsi penyimpanan, fungsi penyaluran, fungsi penghapusan, dan fungsi pengendalian. Seluruh fungsi-fungsi tersebut tergambar dalam siklus manajemen logistik, di mana setiap fungsi akan saling mempengaruhi satu lainnya dalam manajemen logistik sehingga tercapai kegiatan yang optimal. Fungsi perencanaan. Perencanaan merupakan langkah awal dalam memenuhi kebutuhan logistik pada pelayanan kesehatan. Perencanaan adalah proses menetapkan sasaran, pedoman, dan dasar ukuran untuk penyelenggaraan pengelolaan barang logistik dalam jangka waktu tertentu. Penentuan jumlah kebutuhan barang logistik didasarkan dari jumlah populasi atau pasien, jenis pelayanan, dan permintaan atau kebutuhan. Tipe-tipe perencanaan. 1. Perencanaan strategis atau rencana jangka panjang, yaitu proses untuk mengalokasikan sumber daya logistik dalam jumlah waktu yang panjang, konsisten, dan menunjang bagi seluruh kebijaksanaan dan tujuan organisasi. Biasanya, jangka waktunya antara 5-10 tahun. 2. Perencanaan operasional atau yang disebut rencana jangka menengah, yaitu suatu proses untuk mengembangkan kebijaksanaan dan rencana logistik untuk menangani tindakan manajemen yang rutin atau reguler dalam suatu organisasi yang berjalan. Jangka waktunya biasanya 1 tahun. Tujuan perencanaan operasional adalah perencanaan modifikasi sistem, pelaksanaan, dan anggaran.
3. Perencanaan taktis atau rencana jangka pendek, yaitu suatu proses penyusuan jangka pendek dari sumber daya logistik untuk hal-hal yang tidak terduga. Jangka waktunya berorientasi pada kejadian, misalnya adanya bencana alam, dan seperti saat ini yaitu keadaan pandemik COVID-19. Penentuan kebutuhan atau detailing atau rincian dari fungsi perencanaan, di mana faktor-faktor yang mempengaruhi adalah faktor yuridis, tentunya peraturan, ketentuan, batasan terhadap keamanan, desain, penyediaan barang, pengadaan, dan sebagainya. Yang kedua, faktor sosioekonomi, yaitu adanya teknoekonomi, perkembangan swadaya dan swasembada, inventarisasi dan pemeliharaan, perkembangan biaya, perkembangan industri dan suplai, perkembangan politik, dan perkembangan khusus tentang penggunaan alat-alat besar. 2. Fungsi penganggaran. Kegiatan untuk merumuskan rincian penentuan kebutuhan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam fungsi penganggaran. Penyesuaian rencana pembelian dengan dana yang tersedia. Mengenali adanya kendala dan keterbatasan agar tercipta reliable budgeting. 3. Fungsi pengadaan, yaitu upaya untuk memenuhi kebutuhan barang berdasarkan perencanaan, penentuan kebutuhan, dan penganggaran yang telah dibuat sebelumnya. Sasarannya adalah pemenuhan kebutuhan dengan kualitas terbaik dan harga yang minimal serta pengiriman yang cepat dan tepat. Cara-cara pengadaan. 1. Bisa lewat pembelian. 2. Penyewaan. 3. Peminjaman. 4. Hibah. 5. Penukaran. 6. Pembuatan. 7. Perbaikan. 4. Fungsi penyimpanan dan penyaluran. Penyimpanan merupakan suatu kegiatan dan usaha untuk melakukan pengelolaan barang persediaan di tempat penyimpanan. Penyimpanan logistik dapat dengan metode FIFO, first in, first out. Artinya, barang yang pertama kali masuk adalah barang yang pertama kali dikeluarkan. Bisa juga dengan metode fast and slow moving. Artinya, barang yang cepat pergerakannya atau dibutuhkannya itu akan ditetapkan dalam lokasi yang terjangkau. Sedang barang yang jarang digunakan akan ditempatkan di sebaliknya. Fungsi ini juga bisa dengan metode sistem ABC, kelompok barang, dan lain-lainnya. Fungsi ini mencakup semua kegiatan mengenai pengurusan, pengelolaan, dan penyimpanan barang. Tujuan penyimpanan dan penyaluran. 1. Menjamin penjadwalan yang telah ditetapkan dalam fungsi-fungsi sebelumnya dengan pemenuhan setepat-tepatnya dan biaya serendah-rendahnya. 2. Mempertahankan kualitas bahan dan barang agar terhindar dari kerusakan. 3. Pencarian barang dan bahan yang lebih mudah. 4. Aman dari pencurian. Faktor-faktor yang harus diperhatikan adalah 1. Pemilihan lokasi, aksesibilitas, utilitas, komunikasi, bebas banjir, dan mampu menampung barang yang disimpan, keamanan site dan sirkulasi udara yang baik. 2. Barang atau jenis, bentuk barang atau bahan yang disimpan, di mana jenis ini dapat dikolongkan ke dalam 1. Barang biasa seperti kendaraan, alat-alat berat, berangkar, kursi roda.
2. Barang khusus, yaitu obat-obatan, alat-alat medis, dan sebagainya. 3. Bentuk-bentuk tempat penyimpanan, rencana penyimpanan, penggunaan ruang secara efisien, dan pengawasan ruangan. 4. Prosedur atau sistem penyimpanan, bisa dengan formulir-formulir transaksi, kartu-kartu catatan, kartu-kartu pemeriksaan barang, cara pengambilan barang, pengawetan, dan lain-lain. Penyaluran atau distribusi merupakan kegiatan atau usaha untuk mengelola pemindahan barang dari tempat penyimpanan ke tempat pemakai. Macam-macam sistem pendistribusian. 1. Sentralisasi, yaitu sistem distribusi langsung dari tempat penyimpanan ke tempat pemakai. Hal ini cocok untuk instansi organisasi yang kecil, di mana barang logistik tidak banyak, lokasi penyimpanan dekat dengan pemakai atau user. Ini bisa diterapkan pada praktek mandiri dokter atau dokter gigi atau klinik kecil. 2. Sistem desentralisasi, yaitu sistem distribusi yang tidak langsung. Biasanya dipakai untuk organisasi yang besar, di mana jumlah barang banyak dan jenisnya sangat bervariasi. Ini bisa dipakai pada rumah sakit yang besar. Faktor yang mempengaruhi penyaluran barang. 1. Proses administrasi. 2. Proses penyampaian berita atau data-data informasi. 3. Proses pengeluaran fisik barang. 4. Proses angkutan. 5. Proses pembongkaran dan pemuatan. 6. Pelaksanaan rencana-rencana yang telah ditentukan. 7. Ketertiban dan disiplin. 5. Fungsi pemeliharaan, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk menjamin agar barang logistik selalu dalam kondisi daya guna yang baik dan untuk mempertahankan kondisi ekonomis dari barang tersebut. 6. Fungsi penghapusan. Penghapusan adalah kegiatan atau usaha pembebasan barang dari pertanggungjawaban secara fisik menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Alasan penghapusan barang. 1. Karena barang hilang. Bisa terjadi karena bencana alam, kecelakaan, administrasi yang salah, tercecer, dan sebagainya. 2. Teknis dan ekonomis, di mana nilai barang dianggap tidak ada manfaatnya. Hal ini bisa disebabkan karena 1. Kerusakan barang yang tidak dapat diperbaiki, adanya peningkatan efisiensi atau efektivitas, barang kadaluarsa, aus, menguap, atau busuk, sehingga tidak memenuhi spesifikasi dan barang tidak dapat digunakan lagi. 3. Surplus dan ekses. 4. Barang tidak bertuan, barang rampasan. Aspek program penghapusan barang. 1. Aspek yuridis, administrasi, dan prosedur. Mencakup hal-hal pembentukan petugas penilai, identifikasi, inventarisasi peraturan-peraturan yang mengikat, persyaratan terhadap barang yang dihapus, dan penyelesaian kewajiban sebelum barang dihapus. 2. Aspek rencana pelaksanaan teknis. Mencakup teknik atau cara yang dipakai untuk program penghapusan barang. Jadi, tahapan penghapusan adalah 1. Identifikasi. 2. Penyaringan. 3. Penyelesaian. 7. Fungsi pengendalian. Pengendalian adalah sistem pengawasan pengelolaan keseluruhan logistik, meliputi upaya monitoring dari hasil laporan, penilaian, pemanfaatan, pemeriksaan terhadap langkah-langkah manajemen logistik yang sedang berlangsung atau telah berlangsung.
Bentuk kegiatan pengendalian: 1. Merumuskan tata laksana dalam bentuk manual, standar, kriteria, norma, instruksi, dan prosedur lainnya. 2. Melaksanakan pengamatan atau monitoring, evaluasi, dan laporan guna mendapatkan gambaran dan informasi tentang penyimpangan dan jalannya pelaksanaan dari rencana. 3. Melakukan kunjungan staf guna mengidentifikasi cara-cara pelaksanaan dalam rangka pencapaian tujuan. 4. Melakukan supervisi. Sarana-sarana pengendalian, yaitu struktur organisasi yang baik, sistem informasi yang memadai, klasifikasi yang selalu mengikuti perkembangan menuju standarisasi, pendidikan dan pelatihan, anggaran yang cukup memadai. Sistem pengendalian dapat menggunakan sistem pengelompokan barang, yaitu MEN dan metode ABC. Metode VEN adalah merupakan pelompokan obat berdasarkan pada dampak tiap obat terhadap kesehatan, di mana V vital adalah kelompok jenis obat yang sangat esensial atau vital. Yang termasuk di dalam kelompok ini adalah obat penyelamat, obat-obatan untuk pelayanan kesehatan pokok, obat-obatan untuk mengatasi penyakit penyebab kematian terbesar, seperti adrenalin, antitoksin, insulin, obat jantung. Esensial adalah perbekalan farmasi yang terbukti efektif untuk menyembuhkan penyakit atau mengurangi penderitaan pasien. Contohnya antibiotik, analgetik, antiinflamasi, serta lainnya. Non-esensial, yaitu perbekalan farmasi yang digunakan untuk penyembuh penyakit, atau perbekalan farmasi yang diragukan manfaatnya, dan perbekalan farmasi yang mahal namun tidak mempunyai kelebihan manfaat dibanding perbekalan lainnya. Contohnya vitamin, suplemen, dan lain-lainnya. Metode ABC atau analisis ABC disebut juga analisis Pareto. Analisis ABC merupakan metode pembuatan grup atau penggolongan berdasarkan peringkat nilai dari nilai tertinggi hingga terendah. Dibagi dalam 3 kelompok yang besar, disebut kelompok A, B, dan C. Kelompok A adalah inventory barang dengan jumlah sekitar 20% dari item, tetapi mempunyai nilai investasi sekitar 80% dari total nilai inventory. Artinya, barang atau bahan jumlahnya hanya sedikit, tetapi nilai harganya mahal. 2. Kelompok B adalah barang atau inventory dengan jumlah sekitar 30% dari item, tetapi mempunyai nilai investasi sekitar 15% dari total nilai inventory. Kelompok C adalah inventory dengan jumlah sekitar 50% dari item, tetapi mempunyai nilai investasi sekitar 5% dari total nilai inventory. Artinya, barang ini di kelompok C jumlahnya banyak, tetapi nilai atau harganya sedikit atau murah. Mutu manajemen logistik diukur dari total biaya yang dikeluarkan dan prestasi yang dicapai, yaitu ketersediaan barang, kemampuan waktu distribusi yang tepat, konsisten, serta mutu dari upaya pengelolaan. Demikian pembahasan tentang manajemen logistik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.